Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati dosen mata kuliah Teknologi Pendidikan Bapak An Widiono serta teman-teman PGSD A7 semester 3 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran atau presentasi pada hari ini secara daring. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator atau pembaca acara akan menyampaikan nama kelompok kami. Yang pertama ada Ana Maulina, yang kedua Aldis Andina Listi, yang ketiga Alvina Rosida, yang keempat Vila Salsabila, yang kelima David Adistiawan. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Sesuai dengan acara yang pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari saya hantarkan Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Sesuai dengan urutan yang kedua, yaitu ada pembacaan materi. Yang pertama kepada teman saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Roside. Di sini saya akan menerangkan tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik, yaitu aliran yang menerapkan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagian hasil belajar. Menurut Trondheim 1911, salah satu pendiri aliran tingkah laku, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah sebuah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Jelasnya, menurut Thorndike, berupa tingkah laku boleh terwujud sesuatu yang konkret, dapat diamati, atau non-konkret, tidak bisa diamati. Prinsip-prinsip teori behaviorisme meliputi 1.
Objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks atau respon. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Saya Anna Molina akan membacakan materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme beserta implementasi teori behaviorisme. Teori behaviorisme tetaplah sebuah teori yang tidak bisa dikatakan sempurna. Berdasarkan beberapa kajian dari tokoh-tokoh teori behaviorisme ini, memiliki berbagai kekurangan dan kelebihan di antaranya. Yang pertama yaitu kelebihan teori behaviorisme. 1. Karena guru lebih banyak memberikan ceramah, tetapi tetap harus diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui stimulus. Yang kedua, kompetensi atau perilaku atau bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks, dari yang mudah sampai pada yang sulit. Yang ketiga, tujuan pembelajaran tersusun secara rinci dari indikator atau satu indikator dirumuskan lebih dari 2 atau 3 sub keterampilan berpasangan yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu atau harus jelas komponen behavior dari setiap tujuan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati dan jika terjadi kesalahan harus segera diperbaiki. Yang kelima, pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Yang keenam, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, kekurangan teori behaviorisme. Selain mempunyai kelebihan yang cukup banyak untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, teori behaviorisme pun juga mempunyai kekurangan. Di antaranya, yang pertama, yaitu pembelajaran yang hanya berpusat pada guru atau teacher-centered learning, atau bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada produk atau hasil yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, peserta didik dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Yang ketiga, peserta didik mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar peserta didik, tidak diberi ruang gerak untuk berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behaviorisme justru hanya dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan peserta didik. Yang kelima, jika teori behaviorisme diaplikasikan dengan cara lama, akan mengakibatkan terjadinya pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi peserta didik. Karena guru bersikap memimpin, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari peserta didik. Implementasi teori pembelajaran behaviorisme dalam pembelajaran. Aplikasi teori behaviorisme dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran, guru perlu menyiapkan dua hal sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswanya sebagai subjeknya akan diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Idealnya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan tujuan sesuai dengan kondisi siswa. Langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran adalah 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. 2. Melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajaran. Yang keempat, menentukan indikator keberhasilan belajar. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar atau pokok bahasan topik. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran atau kegiatan, metode, media, dan waktu. Yang ketujuh, mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan seperti latihan tugas, tes. Yang kedelapan, mengamati dan menganalisis respon pembelajaran.
Yang kesembilan, memberikan penguatan atau reinforcement, baik positif maupun negatif. Yang ke-10, merevisi kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldis Adinalisti NIM 628 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, connection atau koneksi ialah perolehan, penataan, penggunaan pengetahuan. Teori ini dipelopori oleh Jean Piaget dengan melibatkan proses penerimaan, pemahaman, dan penggunaan pengetahuan. Di dalam teori kognitivisme, ada dua kajian yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, yakni belajar tidak hanya melibatkan dorongan dan respon, tapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat komprehensif dan pengetahuan yang dibangun dalam diri individu melalui proses saling kontak atau interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari teori kognitivisme. Yang pertama, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang kedua, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar materi yang diajarkan untuk mengembangkan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik, dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Selanjutnya, kelemahan dari teori kognitivisme. Yang pertama, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi adalah selalu menganggap semua peserta didik mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, implementasi pembelajaran kognitivisme. Kegiatan pembelajaran yang bijak pada teori pembelajaran kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada teman saya. Saya akan melanjutkan yang selanjutnya yaitu ada teori konstruktivisme. Menurut Szymanski, konstruktivisme merupakan semua aktivitas yang dilakukan secara aktif. Peserta didik mampu membina kemampuan dalam bidang pengetahuan, mencari tahu apa yang sedang mereka pelajari, dan termasuk dalam proses menyampaikan konsep dan gagasan baru dengan kerangka berpikir yang dimiliki. Dalam artian, bagaimana mereka mampu memadukan sebuah pembelajaran dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar berguna untuk kemaslahatannya. Dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme adalah kegiatan atau aktivitas yang aktif yang mana peserta didik mampu menghasilkan dari yang mereka pelajari. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip teori konstruktivisme. Yang pertama ada pengetahuan dibangun oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik mengonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang ketiga, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke peserta didik, kecuali hanya dengan keaktifan peserta didik yang untuk menalar. Sekian, saya serahkan kepada teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vila Salasabila sebagai pemateri akan menjelaskan kelebihan dari teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu peserta didik lebih aktif dan kreatif. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Yang keempat yaitu pembelajaran lebih bermakna. Sedangkan kekurangan teori konstruktivisme yaitu 1. Peserta didik mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi peserta didik tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua yaitu konstruktivisme menanamkan agar peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini yang membutuhkan waktu yang lama dan setiap peserta didik memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu situasi dan kondisi setiap sekolah yang tidak sama, karena tidak semua sekolah mempunyai sarana dan prasarana yang sama yang dapat meningkatkan keaktifan siswa. Yang keempat yaitu selain guru menjadi motivator, guru juga harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi peserta didik, sehingga dibutuhkan pengajaran yang mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian ada implementasi dari teori konstruktivisme dalam pembelajaran, yaitu konstruktivisme sebagai pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan siswa membangun pengetahuannya sendiri dari pengalaman yang didapatkan sehingga pendekatan ini memungkinkan efektif dalam pembelajaran. Tugas guru di sini adalah bagaimana memanfaatkan prinsip-prinsip dari konstruktivisme agar bisa menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan, teman-teman yang telah menyampaikan materi dari awal sampai akhir. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Mari saya antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Cukup penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.